wabarakatuh. Di sini kami berada di lokasi kebun melati milik Pak Saukani atau yang biasa disebut dengan Bapak Andon. Beliau salah satu ketua kelompok tani Bina Bersama yang ada di Desa Jingahabang Ilir, Kecamatan Karangintan. Di tempat ini adalah salah satu sentra penghasil bunga melati, yang mana kita ketahui bahwa bunga melati berbentuk segar itu biasa digunakan untuk berbagai acara, ya, misalnya acara perkawinan, ya, itu ronce-roncean gitu ya. Terus dalam hal keagamaan, acara keagamaan itu biasa kita temui di pada acara-acara maulidan, Isra Mi'raj dan lain-lain. Juga biasa kita pakai pada acara ziarah kubur biasanya ya. Nah, terus untuk petani sendiri biasanya menjual hasil produk melatinya itu dalam bentuk segar, artinya berbentuk bunga melati yang masih kuncup, ya, masih kuncup. Sedangkan bunga melati yang sudah mekar, artinya yang ada di tangan saya ini tidak laku dijual, artinya bagaimana upaya kita meningkatkan penghasilan petani dengan produk samping yang ada, ya. Disinilah kita hadir bersama-sama dengan instansi dinas terkait yang mana melihat bahwa ini satu potensi yang bisa menghasilkan benefit. Artinya kita bisa membantu petani menambah penghasilan keluarga mereka dengan hasil berbentuk bunga melati yang tidak dimanfaatkan. Artinya dari dinas instansi terkait artinya sudah ada pembinaan pengolahan hasil dari bunga melati ini. Salah satunya adalah dalam bentuk message oil, artinya minyak urut, ya. Artinya kami hadir di sini dalam rangka untuk menambah hasanah peroleh-olehan oleh-oleh khas Banjar. Kita akan memproduksi turunan daripada message oil tersebut yang kita sebut dengan Fresh-Care berbahan dasar bunga melati. Artinya aroma terapi dari Fresh-Care tersebut kami harapkan bisa menambah imun tubuh kita dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang saat ini sedang berkembang. Nah, bagaimana proses pembuatan Fresh-Care berbahan dasar bunga melati tersebut? Cek tidak. Sobat Flori yang berbahagia, saya Samani mewakili tim Jasminem Sambako AY Banjarbaru akan menerangkan bagaimana proses pembuatan Fresh-Care yang merupakan produk turunan daripada message oil berbahan dasar bunga melati yang sudah mekar. Aromaterapi berbentuk Fresh-Care kami yakini mampu menambah imun tubuh kita atau pemakai dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 yang saat ini masih melanda daerah kita. Terlebih dahulu, karena produk Fresh-Care itu sendiri merupakan produk turunan daripada message oil, maka saya akan menerangkan proses pembuatan message oilnya terlebih dahulu. Pertama-tama tentu kita akan menyiapkan bahan baku itu sendiri berupa bunga melati dan alat-alatnya. Yang pertama adalah untuk bahan tentu saja kita menyiapkan bunga melati yang sudah mekar, yang di lapangan atau di tingkat petani itu hampir-hampir tidak ada harganya. Jadi ini termasuk produk buangan. Jadi kita hadir bagaimana memanfaatkan produk buangan yang tidak laku dijual di tingkat petani tadi menjadi produk yang bisa menghasilkan uang. Bunga melati mekar kita ambil itu sekitar 1 kilo dulu. Terus PCO atau minyak kelapa murni, katakanlah kita ambil merek Barco sebanyak 1 bungkus. Itu biasa kalau di toko Giant itu 2 liter isinya, ya, isinya 2 liter. Terus minyak zaitun yang biasa kami gunakan adalah merek Mustika Ratu, itu sebanyak 60 ml. Terus vitamin E sebanyak 4 kapsul. Nah, vitamin E ini fungsinya adalah sebagai pengawet alami dan juga sebagai antioksidan. Itu untuk
bahan pembuat message oilnya. Nanti kalau kita lanjutkan lagi menjadi produk fresh care, tentu kita akan tambahkan mentol kristal, camphor, dan peppermint oil. Nah, ini nanti kita jelaskan satu persatu. Terus untuk alat ini terdiri daripada, pertama kita siapkan dulu nampan atau nyiru. Itu gunanya adalah untuk mengangin-anginkan bahan berupa bunga melati tadi sebelum proses penimbangan. Jadi dari lapangan itu kita kumpulkan dulu, kita bahasa Banjar itu kita lahai di nampan atau nyiru tadi ya. Terus ada serbet juga untuk membersihkan peralatan, ada tisu untuk membersihkan alat dan bahan, itu nantinya akan berguna juga untuk mengeringkan bunga melati dari embun setelah tiba di lapangan. Terus perlu juga timbangan ya, timbangan itu jelas untuk menimbang bahan, nanti berapa komposisi untuk masing-masing yang diperlukan. Selanjutnya adalah kompor gas, alat untuk mentim bahan oilnya. Terus tabung LPG yang biasa kita gunakan yang 3 kilo aja, yaitu bahan bakar untuk ya, bahan bakar lah untuk mentim oil. Terus panci, panci ini yang ukuran sedang itu sebagai alat dasar untuk mentim message oilnya yang nantinya diisi air. Selanjutnya ada panci kecil, jadi ada panci ukuran sedang, terus kita tambah lagi dengan panci ukuran yang kecil atau mangkok dari bahan stainless. Nah, ini nantinya sebagai wadah untuk mentim message oilnya yang nanti akan diisi minyak pembawa berupa PCO tadi beserta bunga melati mekar. Terus ada juga gelas takar, biasanya yang 500 ml juga cukup, itu untuk mengukur jumlah minyak pembawa berupa PCO tadi, minyak zaitun, dan hasil message oilnya. Diperlukan juga pengaduk kayu ya, pengaduk kayu biasa kita gunakan itu untuk mengaduk saat mentim. Jadi pada saat bunganya berada di dalam minyak itu perlu diaduk-aduk ya, supaya panasnya rata, cepat jadi nanti untuk message-nya. Terus perlu juga ada termometer infrared. Nah, ini untuk memeriksa suhu pada saat proses pembuatan message oilnya. Selanjutnya diperlukan lagi saringan stainless ya, untuk penyaringan tahap pertama agar bisa memisahkan minyak dari ampas bunga yang kasar setelah proses tim tadi. Terus ada juga diperlukan baskom, baskom plastik atau dari bahan, yang penting gunanya adalah untuk menampung message oil setelah direbus dan disaring yang pertama itu dari panci tadi. Ada juga kertas saring kimia, sobat Flori, gunanya itu untuk penyaringan tahap kedua ya. Tahap kedua, setelah selesai tahap pertama baru disaring lagi tahap kedua untuk memisahkan ampas bunga yang halus untuk hasil message oilnya yang lebih jernih. Nah, berikutnya perlu toples kaca. Nah, toples kaca ini adalah wadah penyimpanan message oil setelah proses penyaringan. Nah, kedua, corong itu untuk menyangga kertas saring tadi pada saat penyaringan. Gunting juga diperlukan untuk menggunting vitamin E dan kertas penyaring. Selanjutnya yang diperlukan adalah tentu saja botol kemasan. Kalau untuk message oilnya volume yang biasa kita gunakan adalah yang 60 ml, tapi kalau untuk fresh care itu biasa kita gunakan yang 10 ml. Selanjutnya yang terakhir adalah stiker atau label. Label adalah gunanya sebagai informasi produk. Sobat Flori yang berbahagia, setelah bahan dan alat siap, langkah selanjutnya adalah penyortiran bunga melati. Artinya memisahkan bunga melati dengan tangkainya dan kotoran-kotoran lain yang terbawa. Terus berikutnya adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini dikering anginkan di atas nampan sampai kandungan air pada permukaan bunga berkurang. Setelah itu bersihkan dengan tisu agar tidak ada kotoran atau debu pada bunga yang dikering anginkan tadi. Selanjutnya adalah proses penimbangan. Nah, jadi setelah kering angin, bahan kita timbang. Misal hasilnya dari 1 kilo bunga melati segar yang kita gunakan menjadi 500 gram bahan yang siap ditim. Kita tambahkan atau kita gunakan 1000 ml atau setengah liter minyak PCO yang tadi kita beli. Nah, itu proses berikutnya setelah kita timbang, tim bunga dalam minyak. Artinya kita masukkan bunga tadi ke dalam minyak yang disebut dengan infusa panas ya. Masukkan air dulu ke dalam panci yang ukuran sedang secukupnya. Kemudian masukkan panci kecil atau 6 mangkok stainless pada genangan air dalam panci sedang tadi. Jika dirasa cukup terapung dan air pada saat mendidih tidak keluar, barulah angkat pancinya. Masukkan bunga melati dan tambahkan minyak PCO. Pastikan bunga tenggelam dalam minyak. Setelah itu mangkok stainless yang berisi bunga dan minyak PCO tadi kita apungkan lagi ke dalam panci
panci yang berisi air. Aduk sampai bunga pada rendaman minyak menyusut dan berubah warna menjadi kecoklatan. Artinya setelah bunga tadi sudah kita masukkan ke dalam minyak dan yang ada di dalam mangkoknya kita masukkan lagi ke dalam panci yang berisi air. Dua-duanya panci itu kita rebus di kompor ya, kita di kompor. Nah, dijaga selalu suhu rendaman minyak pada kisaran 60 derajat sampai 70 derajat Celcius agar kandungan bahan baku tidak rusak. Proses ini memakan waktu sekitar 4-6 jam. Lakukan perebusan sampai tidak ada butiran air pada minyak. Langkah berikutnya, setelah tadi melewati fase infusa panas, lakukan penyaringan ampas pertama. Alat yang digunakan adalah penyaring santan biasa yang terbuat dari stainless dan wadah baskom sebagai penampung. Pada kondisi hangat, minyak langsung disaring. Lalu tekan-tekan sampai kandungan minyak pada bunga keluar. Lakukan sampai ampas benar-benar berkurang kandungan minyaknya. Langkah berikutnya adalah penyaringan ampas tahap kedua. Artinya proses ini dilakukan dengan menyiapkan kertas saring kimia, corong minyak, dan toples kaca. Penggunaan kertas saring kimia lebih efektif menyaring kotoran atau ampas-ampas kecil dari hasil penyaringan ampas pertama agar menghasilkan message oil yang jernih warnanya. Penggunaan toples kaca juga disarankan agar jika ada kotoran ataupun butiran air pada minyak dapat terlihat. Jika masih terlihat ada butiran air pada minyak, maka harus dilakukan lagi proses perebusan kembali sampai butiran air pada minyak benar-benar hilang. Butiran air pada minyak akan menyebabkan message oil cepat berbau tengik atau rusak. Proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring kimia ini memakan waktu 6-8 jam lagi sobat. Setelah proses penyaringan yang kedua itu lakukan lagi pencampuran bahan tambahan. Ada lagi bahan tambahan, misalnya ada minyak zaitun sebanyak 60 ml ke dalam message oil hasil penyaringan yang kedua tersebut. Aduk sampai rata, lalu tambahkan vitamin E sebanyak 4 kapsul. Aduk terus sampai rata. Nah, selanjutnya proses pembuatan message oil sudah selesai dan siap kemas. Artinya kalau produk kita hanya sampai message oil, sampai di situ, sampai pada penambahan bahan minyak zaitun dan vitamin E, artinya sudah selesai. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat fresh care, artinya pembuatan aromaterapi fresh care, itu untuk pembuatan produk turunan dari message oil menjadi fresh care, itu tinggal menambahkan mentol kristal, camphor, dan peppermint oil ke dalam message oil yang tadi sudah kita buat, lalu kemas ke dalam botol 10 ml. Berikan stiker atau label produk siap dipasarkan. Nah, dengan catatan komposisi campuran message oil, mentol kristal, camphor, dan peppermint oil menyesuaikan kadar panas saat digunakan. Jangan terlalu panas dan baunya jangan sampai terlalu menyengat. Komposisi campuran juga bisa menyesuaikan dengan suhu atau iklim daerah pemasaran produk yang kita tuju. Sobat Flori, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Produk air daripada oil yang kita buat tadi jadi fresh care. Care aromaterapi berbahan dasar nama api dan daripada oil. Produk ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk menambah imun tubuh kita agar makin menjadi besar. Sobat Flori sekalian, silakan pesan